Bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang tampaknya berseberangan dengan kita atau yang kita sebut sebagai musuh kita? Tentu Anda harus pertama-tama membuat pembedaan. Mana orang-orang yang nampaknya memang sangat merugikan Anda, yang membuat Anda sangat menderita dan tertekan, merenggut kebahagiaan Anda. Terhadap orang-orang seperti ini, Anda harus sekali lagi set boundaries, memberikan batas. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda tertindas dan tidak bahagia sepanjang hidup. Tetapi kita juga harus membedakan, ada orang-orang nampaknya berseberangan dengan kita, punya cara berpikir berbeda, cara hidup yang berbeda. Mungkin mereka justru suka mengkritik Anda merasa tidak nyaman dengan mereka. Tapi mereka itu tidak membahayakan hidup Anda, tidak membahayakan kebahagiaan Anda. Anda bisa mengabaikan orang seperti ini tanpa harus mengambil banyak waktu dan energi untuk memikirkannya. Yang kedua, kita harus menavigasi diri kita, mengarahkan diri kita dan bertanya pada diri kita, apakah saya memang sangat membutuhkan orang ini? Kalau ya, maka Anda harus berusaha untuk tetap bisa hidup berdampingan meskipun mungkin hanya secara formal. Misalnya dengan bos Anda sadar bahwa memang Anda tidak menyukai bos Anda menyadari bos Anda kadang-kadang tidak adil, tapi Anda membutuhkan dan karena itu Anda belajar untuk beradaptasi. Tetapi kalau Anda tidak membutuhkan, terserah pada Anda. Yang kedua, Anda bertanya pada diri Anda, apakah menurut level tingkatan relasi orang ini betul-betul bisa saya pertahankan, harus saya pertahankan atau tidak. Misalnya kalau Anda sebagai orang tua dengan anak Anda, mungkin Anda berantem terus-menerus, tapi karena relasi Anda tak pernah terpisahkan satu sama lain, Anda tetap berjuang untuk dapat membuat anak Anda menyadari mungkin kekurangan dan kekeliruannya. Dan tentu pada sisi yang lain kita juga bisa bertanya, apakah saya memiliki sesuatu untuk membantu dia berubah? Kalau tidak, Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Anda harus mengarahkannya untuk konseling, untuk bimbingan rohani, untuk mengubah cara dia hidup, cara dia berpikir, cara dia bertindak. Kalau dia menolak, itu hak dia. Tapi sekali lagi, Anda harus juga melindungi diri Anda. Yang ketiga adalah bahwa kita dengan orang-orang yang memiliki relasi yang sangat dekat, perlu kita kembangkan komunikasi yang penuh persahabatan dan kasih. Dan salah satu hal yang diajarkan kepada kita adalah ketika membangun komunikasi, gunakan I sentence. Artinya kita memulai dengan mengatakan aku. Aku merasa sangat sedih, aku merasa sangat terpukul, aku sangat kecewa dengan sikap perbuatan kamu. Sehingga orang yang kita ajak untuk berbicara mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Dan bukan semata-mata kita hanya mengutuk, hanya memarahi, hanya mencaci dan akan semakin merusak relasi. Dan jangan lupa apa yang diajarkan oleh Yesus seperti dalam Injil hari ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhanlah hakim atas mereka. Anda tidak perlu merenggut kebahagiaan Anda dan kemudian menguras energi Anda hanya untuk mengurus orang-orang yang nampaknya tidak mau berubah. Doakan saja, berkati, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak berkat lagi. Daripada Anda marah, Anda kecewa, Anda geram, Anda sakit. Sementara dia mungkin tidak pernah memikirkan apa-apa mengenai diri Anda dan mungkin akan menertawakan Anda dengan akibat yang Anda tanggung sendiri. Maka ciptakan kedamaian di hati Anda dengan berdoa dan memberkati. Bapa dalam surga, ajari kami juga untuk melepaskan semua kemarahan, kebencian kami kepada orang lain. Dan biarlah kami belajar untuk hidup bahagia. Dan kami putuskan, kami ingin hidup bahagia dan terbebas dari segala kebencian dan amarah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.